Halo, selamat datang di channel Dok Hazelnut. Pada kesempatan hari ini saya akan sharing resep yang belakangan ini sering saya gunakan. Dan tujuan dari resep yang saya sharing ini adalah untuk mencapai ekstraksi yang optimal tanpa perlu kita memperhatikan total brewing time dan jumlah purnya. Dan untuk bahan-bahannya sendiri, air kita gunakan racikan dari 19 liter jadi 1 galon. Itu boleh air distilasi atau air reverse osmosis. Kalau air distilasi yang tersedia itu ada Amidis, reverse osmosis yang bagus itu ada Clio. Dan kita gunakan cukup 1 saset Aquacoat atau boleh dinaikkan sampai 2 saset. Nanti kita akan gunakan air yang kita seduhnya itu 200 ml. Dan untuk kopinya sendiri kita gunakan yang roasting profile-nya itu filter roast. Resep ini saya rancang untuk kopi wash, honey, dan natural. Kita gunakan jumlahnya 12 gram. Kemudian untuk paper filternya ini kita gunakan yang wave ya. Jadi bentuk wave. Itu saya anjurkan boleh dari brand Brewista. Tetapi kalau misalkan sulit teman-teman dapatkan itu boleh juga gunakan yang brand Kalita yang biasa. Nah, keunggulan dari brand Brewista ini adalah dia peppery taste-nya itu dia lebih sedikit dibandingkan dengan Kalita. Kalau yang menurut saya brand Kalita itu peppery taste-nya itu cukup terasa ya. Dan drippernya ini saya gunakan Hario V60 Ceramic yang biasa ya. Jadi saya tujuannya menggunakan dripper Hario V60 yang Ceramic ini karena yang Ceramic ini dia penampangnya ini dia sedikit lebih menyempit sehingga nanti kita mudah untuk pemasangan papernya. Kemudian juga untuk grind size-nya itu di medium coarse. Untuk Comandante Nitro Blade di 27 klik dan Comandante Tiger Shark itu di 24 klik. Untuk temperatur air yang saya gunakan itu adalah 92 derajat Celcius. Dan sekarang kita akan siapkan dulu sambil nanti saya akan jelaskan tekniknya sedikit demi sedikit. Kita siapkan 12 gram ya. Saya gunakan Comandante Tiger Shark 24 klik. Dan pemasangan papernya ini kita tekan sedikit ya. Kita tekan sedikit. Lalu kita bilas. Airnya ini cukup banyak. Pelan-pelan saja supaya lekukannya tidak rusak. Jadi air bilas yang saya gunakan ini cukup banyak itu untuk mengurangi peppery taste dari papernya. Meskipun ini saya gunakan pepper Brewista ya, peppery taste-nya itu dia jauh lebih minimal. Jadi yang perlu kita perhatikan dari resep ini adalah setelah blooming, itu nanti saya tidak akan menentukan, oh pour berikutnya itu berapa. Tetapi saya akan menuangnya itu sampai kopinya itu dia terendam semua saja. Jadi saya nggak mau ada bypass yang berlebihan itu pada di ketinggian yang di atas coffee bed-nya. Karena ini kan paper wave itu dia ada lekukannya. Nah ini jadi kalau kita airnya terlalu banyak, itu nanti dia justru akan terlalu banyak bypassnya. Meskipun memang bypass itu terjadi sesuai dengan teori yang sudah saya sampaikan di bagian dripper. Nah
ini sekarang kita akan mulai blooming dulu 92 derajat Celcius. Kita blooming 40 gram. Tuangnya pelan saja. Dan kita tunggu selama 40 detik. Sambil menunggu, ini saya panaskan lagi supaya suhunya nanti di tuangan keduanya itu tetap di 90 derajat Celcius. Nah, di tuangan kedua ini, saya hanya cukup mau kopinya terendam semua saja. Dan demikian seterusnya, ini kita lanjutkan terus sampai brewingannya selesai. Jadi kita ini tidak memanfaatkan agitasi untuk ekstraksinya. Agitasinya pelan saja. Tetapi ini kita memanfaatkan efek perkolasi yang maksimal. Dan untuk teman-teman yang mau mengetahui teori tentang perkolasi, itu bisa teman-teman simak di playlist Coffee Brewing Science saya. Di sana saya sudah menjabarkan begitu banyak teori, dan nanti teman-teman akan paham yang saya maksudkan. Jadi ini kita tuang berkali-kali. Yang penting nanti kita capai rasio di 200 ml air. Jadi dengan teknik ini perkolasinya dia akan maksimal. Karena kita tuang perlahan dan diperkenalkan dengan air yang segar terus-menerus. Jadi kita nggak usah pusing ya dengan teknik ini. Oh, tuangan berikutnya nanti berapa gram, harus berapa kali pour. Itu nggak usah pusing. Kita gunakan paper ini karena dia flow-nya cepat. Di bawahnya dia kosong, sehingga kita bisa melakukan teknik ini. Jadi teknik ini mirip seperti yang teknik disebut sebagai teknik osmosis ya kalau nggak salah ya. Meskipun pada brewing kopi itu nggak ada ya osmosis, itu adanya difusi. Tetapi itu tekniknya kalau nggak salah disebut osmosis. Tetapi pada teknik itu sebenarnya dia pour-nya itu continue. Nah, jadi begitu kita kontrolnya kurang, gagal. Sedangkan pada teknik ini lebih mudah karena kita melakukan pouring berulang. Oke, kita tunggu sampai airnya habis dan selesai. Jadi dengan teknik ini teman-teman akan mudah untuk mencapai hasil brewing yang konsisten. Seperti biasa, kita aerasi dan masih panas nih. Jadi kita tuangnya dikit saja. Cheers. Bye-bye.